Pagi ini bekerjasama dengan Telkom TPCC gitu ya, kita berbahagia di pagi hari ini karena semuanya saya lihat punya semangat untuk mengupdate knowledge, mengupdate pengetahuan. Isu kita hari ini adalah tentang leadership mastery. Apa yang disebut dengan leadership mastery dan skill apa yang dibutuhkan di sana. Nah, kita coba ulas mendalam ya, sehingga teman-teman nanti bisa bertanya, bisa berinteraksi ya, untuk memastikan apakah cara kepemimpinan kita itu sudah masuk level mastery atau belum ya. Karena kalau cara mimpin kita ya masih menggunakan cara lama, maka jangan kaget kalau organisasi kita, bisnis kita itu tidak kemana-mana. Saya lihat di sini ada Kimia Farma, ada Telkom, Yakes ya, kemudian beberapa dari SMK yang juga berafiliasi dengan Telkom dan sebagainya ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang indah ya ikut webinar ini. Jadi tahu betul kapan kita menjadi mastery di bidang kepemimpinan. Sehingga kemudian di era 4.0 ini betul-betul kita mampu bertahan dan tetap tumbuh di era pandemi ini. Ini sudah saya buktikan bagaimana dua industri saya, baik itu di manufaktur maupun di jasa pendidikan digital marketing school, dua-duanya ya membahagiakan. Nah, jadi nggak usah takut ya, bahwa kita memang perlu terus melakukan breakthrough di dalam organisasi kita. Nah, kita lihat ini sekarang, dunia ini cepat sekali perubahannya ya, our world is accelerating. Baru tadi malam saya menyimak berita di TV gitu ya, ternyata challenge ya negara kita, ekonomi kita nyungsep dengan pertumbuhan ekonomi minus 4% gitu ya. Artinya memang kita sekarang sedang berada di ambang atau sudah masuk ke resesi gitu ya. Jadi dampaknya apa? Kalau ekonomi kita itu minus, walaupun kita tetap bersyukur sebagai umat muslim, sebagai umat beragama begitu ya, Indonesia itu jauh lebih baik ketimbang Singapura yang saat ini pertumbuhan ekonominya itu minus ya 17%. Bahkan Eropa, Amerika itu rata-rata di atas 10% minusnya ya. Untung kita dianugerahi penduduk 267 juta, sehingga ekonomi domestik itu bisa tetap digerakkan. Singapura kenapa nyungsep begitu banyak? Itu karena hampir 100% mereka bergerak di jasa, jadi tergantung dari ekspor ya, sehingga pada saat problem saat ini, maka ekonomi dalam negerinya, ekonomi domestiknya itu nggak mampu menopang. Nah, jadi tantangan pertumbuhan ekonomi, tantangan PHK yang sudah mencapai 5-7 juta orang saat ini gitu ya, tantangan di mana kemudian banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, daya beli menurun dan sebagainya. Ini luar biasa ya. Bahkan saya sempat membantu Garuda juga ya, bagaimana Garuda hampir 90% ya bisnisnya itu mulai bermasalah dan mulai menawarkan pensiun dini ya. Ratusan orang didorong untuk ikut pensiun dini ya, dan menariknya teman-teman Garuda ya itu yang rela mengajukan pensiun dini itu semakin banyak ya. Bayangkan itu ya, jadi perusahaan sebesar Garuda ya nggak tahan ya, memang paling awal kena dampak akibat COVID ini. Nah, tetapi kita perlu juga melihat dari sudut pandang berbeda. Jadi kalau kita lihat tantangan di organisasi, di bisnis
ya kenyataannya sampai dengan hari ini situasi makro kita itu sangat atau belum kondusif ya. Nah, tetapi kita perlu juga melihat dari sisi positifnya. Saya tidak memberikan contoh jauh-jauh lah ya, diri saya sendiri. Saya adalah ayah dengan 5 orang anak gitu ya. Kemudian anak saya sekarang jadi pengangguran karena nggak bisa sekolah gitu. Dan nggak jelas apakah mau masuk sekolah di tahun ini atau justru tahun depan gitu ya. Tetapi saya merasa bahagia dengan pandemi ini ya, di mana saya akhirnya punya kedekatan dengan anak-anak saya jauh lebih baik. Jadi saya pribadi akhirnya punya event ya, setiap Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu kita sudah punya program namanya Sport Day ya, olahraga bersama ya. Jadi tujuan saya adalah supaya anak-anak saya jangan sampai sakit di tengah pandemi ini. Jadi kita olahraga bersama ya. Nah, bahkan ya cucu saya ikut juga program Sport Day. Jadi saya membuat program-program seperti homeschooling, ada Sport Day, ada Poetry Day, gitu ya, dengan orang-orang yang kurang beruntung. Dan ini membahagiakan ya, karena dulu tidak pernah terjadi sebelum era COVID saat ini. Oleh karena itu perlu kita lihat bahwa walaupun dunia itu bergerak begitu cepat ya, tetapi kita perlu sadar bahwa yang pasti adalah perubahan ya, yang pasti adalah ketidakpastian, yang tetap itu adalah perubahan ya. Jadi cintailah perubahan itu ya, karena melalui perubahan itulah cara Tuhan untuk menumbuhkan diri kita. Nah, kemudian kita sudah tahu juga bahwa sejak tahun 2015 ya, era disruption ini sudah banyak mengganggu bisnis ya, hampir semua sektor. Dan saya nggak mau cerita banyak di sini karena saya yakin semuanya sudah paham. Ada hospitality, ada travel, retail, media, financial service, sampai consumer packaged goods dan manufacturing itu juga mengalami masalah serius saat ini, gitu ya. Bahkan pendidikan juga mengalami masalah serius. Ya, ada memperkirakan nanti Harvard University, MIT, Michigan dan sebagainya, kalau pandemi ini terus-menerus, mereka juga bangkrut ujung-ujungnya. Ya, akhirnya kampus-kampus hebat itu menjadi sepi dan semuanya akhirnya menjual programnya dengan murah melalui digital online. Ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi bagi orang-orang yang suka belajar, ya, yang tadinya belajar ke Harvard itu harus ke Boston dulu di Amerika, nanti nggak perlu lagi, ya, kita bisa belajar dengan angka yang relatif terjangkau tanpa harus jauh-jauh ke sana, ya. Jadi hikmahnya luar biasa. Bagaimana kemudian kita bisa mengakses pendidikan dengan baik. Contohnya hari inilah teman-teman bisa belajar bersama dengan TPCC Telkom plus kami Digital Marketing School, ya. Biasanya kalau kita memberikan ini, itu nilainya kita charge minimal 3-5 juta per orang. Ya, tapi bagiannya hari ini kita free kan, ya. Nah, kenapa? Karena memang era sekarang ini era berbagi. Makanya saya senang bisa memberikan manfaat, ya, untuk membantu baik teman-teman yang ngelola organisasi bisnis, baik teman-teman yang menjadi entrepreneur saat ini, maupun yang akan bekerja maupun menjadi entrepreneur. Sehingga kemudian tetap bahagia di tengah situasi pandemi saat ini. Ini situasi disruption ini nggak bisa kita halang-halangi lagi, ya. Jadi semua perusahaan-perusahaan gede zaman dulu itu merosot market share-nya, ya. Nah, apa buktinya? Ini nih buktinya nih. Hari ini ada industri yang loser, ada yang winner, gitu ya. Yang loser tourism, kemudian aviation, automotive, construction, manufacturer.
jasa-jasa keuangan, pendidikan, ya. Tetapi Tuhan juga Maha Adil. Selain ada potensial loser, ada potensial winner. Agriculture, e-commerce, ICT, ya, kemudian personal healthcare dan medical supply. Ya, jadi bisnis yang tidak masuk ke era digital, tidak menggunakan mengoptimasi digitalisasi, maka akan mendapatkan challenge yang lebih serius saat ini. Ya, jadi memanfaatkan digitalisasi, e-commerce, ICT dan sebagainya itu penting banget. Oleh karena itu Telkom PCCC itu menginisiasi webinar ini, menyadarkan bahwa pentingnya ya digitalisasi ini nggak bisa kita tunda-tunda lagi.